طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجدما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع رمضان سابع وسنين ورمضان ثانية وسنين دائما من كل ذلك مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى النبي محمد عليه langsung. Bismillah Bismillah Bismillahi masya Allah Bismillahi la yasu'a ilallah
Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang hadir sampai ke depan-depan, tapi yang jawab salam cuman satu baris. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan sehat wal afiyah. Allah lunasin hutang-hutangnya. Kenceng amat ini. Berarti orang banyak hutang di sini ya. Ngaku. Jangan-jangan ibu-ibunya kalau pengajian ngutang gamis nggak pernah bilang lakinya. Iya. Jujur amat, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil sultan al-wa'dihil burhan al-mabsut fil wujud karamuhu wal ahsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala habibika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wassalam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ziyaratul habaib wasyurafal ulama wal aizza, ziyaratul umara, segenap para alimil ulama, para kesepuhan, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik dari Polri ataupun TNI, dan beserta seluruh staf jajarannya, aparatur pemerintahan RT, RW, lurah, camat dan sebagainya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini beliau-beliau semuanya Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur sampai kiamat kurang 3 hari. Enggak amin, Bu. Sampai kiamat kurang 3 hari. Siapa yang mau ngubur, Bu? Orang juga udah pada nyelamatin dirinya masing-masing. Betul? Mudah-mudahan ya berkah-berkah aja buat beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal. Wabil khusus Kepala Desa Malangsari Bapak Haji Nasikin beserta seluruh staf atau yang mewakilinya, Allah berikan sehat wal afiyah fi ta'atillah fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dan wabil khususil khusus sesepuh keluarga besar Kiai Haji Siddiq yang pada malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini kita adakan acara haulnya. Kita mengingat daripada kematian beliau, kita mengenang daripada beliau. Wabil khususil khusus Haji Dasuki, Haji Masdia, Haji Karya, mudah-mudahan beliau-beliau semua dan beserta seluruh keluarganya Allah berikan sehat wal afiyah, dikabulin hajat dan munajatnya, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal. Dan beserta seluruh panitia yang memberikan daripada seluruh tenaganya, baik dari pikirannya, tenaganya, materinya dan lain sebagainya, beserta para sahabat-sahabat Banser yang telah memberikan kepada kita semuanya
sesuatu pengamanan yang sungguh amat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan panitia beserta seluruh jajarannya, Allah berikan kabul hajat dunia wal akhirah, Allah berikan sehat wal afiyah, dan Allah berikan rezeki yang melimpah kepadanya. Amin amin ya rabbal. Wabil khususil khusus, salam spektakuler, salam yang amat sangat saya berikan kepada segenap para hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, umat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini tidak Allah izinkan kita beranjak dari tempat yang mulia ini, dari acara yang mulia ini, kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Nggak punya dosa loh, yang kencang dong aminnya. Amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah. Yang belum punya jodoh Allah berikan jodohnya. Oh, jomblo semua. Jangan yang udah punya istri, udah punya suami ngaminin juga. Hati-hati nih, acara-acara luar biasa. Takut dikabul nanti sama Allah, cerai pulang dari acara sini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita yang berlimpah. Allah berikan kepada kita semuanya umur yang berkah. Amin ya rabbal. Ibadallah yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita hadir di tempat ini, kita duduk bersama-sama di tempat ini. Mungkin mulai dari tadi siang menghadiri daripada acara ziarah akbar bersama-sama di makam daripada Kiai Haji Siddiq. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dari beliau. Saya juga yang datangnya jauh dari Jakarta, mudah-mudahan dapat keberkahan Kiai Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikecil-kecilin. Kita pada malam hari ini diajak untuk berzikir dan bersolawat kepada Allah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan hadirnya kita di tempat ini ayuhal ibad, para hadirin dan wal hadirat, tidak lain dan tidak bukan karena ada nikmatnya Allah. Tanpa ada nikmat Allah, apalah daya kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang paling pertama dan yang paling utama, kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la'azidannakum wa in kafartu inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah, Allah tambahkan dan tambahkan lagi, lipat gandakan lagi nikmat tersebut. Terlebih di dalam diri kita masih ada iman, masih ada Islam, masih ada takwa, masih ada sesuatu yang luar biasa dan itu harganya mahal yang harus kita syukuri ayuhal abad. Mengingat tentang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nih meja nyusul? Oh, udah kayak guru ngaji gua. Ya kan, mejanya pendek banget, kursinya tinggi banget. Ya Allah, nggak apa-apa deh. Ini panggung udah kayak panggung dangdut kayak gue lihat ya. Iya, tinggal keyboard sama gendang aja di belakang ya kan. Iya, tinggal nyanyi tok ganjal ya. Masya Allah, alhamdulillah. Air putih doang panitia, kan jauh sih dari Jakarta, berangkat jam 4 pagi bu dari sana.
Nyampe Cirebon jam 7, istirahat di Cirebon, nyampe sini jam 11, Bu. Kasih air putih doang. Kopi ya rokoknya sekalian. Nyusul. Saya aja udah ngomong hampir 20 menit, Bu. Tenang loh. Enak aja kalau ngateh. Lanjut, Bu. Sampai jam 3 mau? Enggak, saya mau pulang, capek. Bego kali gua ngomong sampai jam 3 pagi. Dikasih makan belum, Bu? Datang suruh ngopi, kan serak suara, Bu. Kadang-kadang panitia rusak. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Terkadang kita harus bersyukur, bukan hanya terkadang, Bu. Sepanjang hidup kita, selagi nyawa masih ada dalam dada diri kita, bersyukur kepada Allah. Dahulu mengingat tentang bersyukur kepada Allah, ada satu kisah yang sungguh amat luar biasa. Di mana-mana tempat saya bicara ini kisah saya bawakan, karena sungguh dalam diri ini yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan dosa, mengena sekali dalam hati dan jiwa ini tentang kisah ini. Perhatikan satu kisah yang sungguh luar biasa. Dahulu di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi. Ia berjalan melewati satu jalanan yang penuh dengan bebatuan. Seketika itu di tengah perjalanan ini sahabat Nabi melihat bebatuan tersebut mengeluarkan air yang amat sangat derasnya. Bu, nih kalau tikus, awas masuk rok, Bu, masuk daster nanti. Waduh, banyak juga tikus. Tikus bener apa tikus kepala hitam, Bu? Ya. Yuk tenang dulu, diam dulu sebentar kok, Bu, sebentar. Yuk tenang, diam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seketika sahabat Nabi ini melihat dari kejauhan ada bebatuan yang lagi nangis, yang lagi mengeluarkan air. Ini sahabat Nabi bingung, ayuhal hadirun. Kok ini batu benda mati, tidak punya nyawa, ia bisa mengeluarkan air? Ia terkejut-kejut dan kebingungan. Ngerti kan, Bu, bahasa saya, bahasa Indonesia? Yang kita ya lebih ngerti bahasa gini. Keder, Bu, ngomong bahasa sini nanti kegelibet, yang ada ngomongnya ngaco. Ngerti bahasa Indonesia kan, Bu? Gak ngerti mah keterlaluan. Seketika batu tersebut ditanya sama sahabat Nabi, wahai batu, kenapa engkau mengeluarkan air yang sungguh amat derasnya? Apa jawaban ini batu? Wahai ashabir Rasulillah, aku mengeluarkan air yang sangat amat deras ini tidak semata-mata karena ada satu alasan yang sungguh luar biasa, dan ada suatu rasa yang sungguh amat luar biasa yang saat ini aku mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wahai batu? Rasa apa yang kau alami? Aku mengalami rasa ketakutan yang sungguh amat dahsyat, wahai ashabar Rasul. Takut karena apa wahai batu? Aku mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya salah satu daripada bahan bakar nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bebatuan. Ia enggan, ia enggak mau jadi bahan bakar nerakanya Allah.
makanya aku mengeluarkan air yang sungguh amat deras karena aku merasakan takut. Ini sahabat Nabi tidak punya cara lain kecuali memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ini batu dijadikan khusus sebagai hiasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini sahabat Nabi, seketika ini batu yang tadi yang ngeluarin air sebanyak-banyaknya, ini batu terhenti air tersebut sebab doa daripada sahabat Rasulil menggembirakan sedikit bagi si batu tersebut. Melanjutkanlah perjalanan daripada perjalanannya si sahabat Nabi ini. Seketika lama waktunya ia tidak pernah lewat di jalan tersebut lagi. Seketika ada satu hari ia akan melewati jalan itu lagi. Dan sungguh amat terkejutnya ini sahabat Nabi melihat itu batu mengeluarkan air yang lebih daripada yang kemarin, lebih deras daripada yang kemarin. Ditanya langsung sama sahabat Nabi, wahai batu, kenapa lagi? Kemarin aku doakan kamu terdiam dan terhenti airmu, kok sekarang keluar lagi airnya bahkan lebih deras, wahai batu. Wallahi ya ashabir Rasulillah, doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku dijadikan sebagai hiasan surganya Allah. Allah menjanjikan aku karena doamu. Oleh karenanya aku menangis lebih kencang daripada yang kemarin karena aku bersyukur kepada Allah. Bayangkan, batu benda mati tidak punya nyawa, ia bisa lebih kencang nangisnya, bisa lebih deras air mata yang ia keluarkan setelah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu. Coba kita pernah gak nangis gerung-gerung minta ampun sama Allah, bersyukur sama Allah, walaupun gak dikasih uang rezeki dalam hari ini namun kita masih diberikan sehat walafiat? Pernah gak? Bukan amin deh loh. Pernah gak nangis gerung-gerung, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih memberikan aku hidup, Engkau masih memberikan aku bisa bernafas. Batu aja bisa nangis 2 kali lebih kencang. Kita manusia kuntum khairu ummati, masya Allah, sebaik-baiknya umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita menangis terseduh-seduh sungguh amat luar biasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak manusia, oknum daripada manusia di akhir zaman ini, ia pandai meminta nikmat namun ia lupa bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan sampai kita kufur nikmat dari Allah gara-gara biasanya satu hari satu malam dapat rezeki 100.000, giliran di hari itu dapat rezekinya cuma 20.000. Oh ya Allah, kenapa sih ngasih dikit amat? Ye bego, bego, apa bahasa sini ya, goblok, bloon, bahasa Jepangnya tolol. Giliran begitu lu ketawa. Lanjut, Bu. Apa tuh tadi yang pertama? Bersyukur. Penting tuh. Jangan sampai kita pandai meminta nikmat, ya Allah, ya Allah, nangisnya luar biasa kalau lagi susah, lagi dikasih musibah, lagi dikasih bencana sama Allah. Oh masya Allah, air mata nggak berhenti-henti, sampai nggak bisa nangis pun dicolek pakai bawang merah biar nangis sama Allah. Ya Allah, tapi giliran dikasih nikmat sehat dalam hari-hari kita lupa bersyukur sama Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai manusia insan yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal. Lanjut, Bu. Ngantuk enggak?
jam 3 nih, suka-suka gua, jam-jam gua. Lanjut. Cuma 300.000, ngambeknya luar biasa. Ada nggak yang begitu di sini? Banyak katanya. Emang kadang-kadang perempuan nih, gimana lu mau dapat surga? Surga kan mahal, susah, ya gak? Mudah-mudahan jadi istri-istri yang salehah, istri yang berbakti kepada suaminya, amin, dan mengizinkan suaminya kawin lagi, amin katanya. Ditandain bu, suara siapa? Kali lakinya ibu, aminin. Bu, yang pertama bersyukur. Ini baru mukaddimah saya ngaji nih bu, baru mukaddimah, tenang, makanya sampai jam 3 kalau biasa saya ngaji. Kan sampean yang tidur di sini, saya mau pulang bentar lagi. Ya. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah dalam segala kenikmatan dalam kehidupan. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Allah berikan kenikmatan kepada kita. Karena manusia tersebut basyarul lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Beliau adalah tingkat kemuliaannya di atas kemuliaan yang lainnya, ayuhal ibad. Karena beliau Allah berikan kepada kita kenikmatan yang sungguh amat luar biasa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, lidahnya jangan pernah kering untuk membaca sholawat itu luar biasa, ayuhal abad. Sampai-sampai dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahwasannya Allah menciptakan satu malaikat yang tugasnya berada di depan magam Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Menyampaikan sholawat umat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat sholawat hidup menjadi nikmat, berkat sholawat rezeki jadi banyak, amin ya rabbal. Oh, kalau aminnya kencang begini nanti di akhir saya ceramah kita sholawatan bareng-bareng ya bu. Siap? Yang benar, yang kencang suaranya. Kalau marah sama laki kencang loh ya. Sholawat dan salam, mudah-mudahan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad dijawab oleh beliau dengan rahmat dan keberkahan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Ayuhal abad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita memperingati apa mereknya, Hal Akbar Kiai Haji Siddiq Tarekah Qadiriyah wa Naksabandiyah di Desa Malangsari Bangok 2 Indramayu Jawa Barat. Bedang panas apa bu? Gua lagi ngomong ribut wedang panas mulu. Ini wedangnya kita belum teka-teka gini. Panitia, oi, susu ya, Coca-Cola, Fanta, giliran anak hadroh esti no. Masya Allah, luar biasa. Bir ada bir. Oh kirain kayak di Bekasi sono kan majelis sampingnya minum bir bu, luar biasa. Tapi alhamdulillah di Malangsari kita malam hari ini kita kumpul, kita silaturahim akbar, kita memperingati daripada haul sesepuh kita yang sudah terdahulu berpuluh-puluh tahun meninggalkan kita, namun kebaikannya, amal ibadahnya serta ajarannya sampai saat ini kita pakai. Saya mendengar-dengar dari beberapa panitia tadi sebelum saya masuk ke dalam acara ini,
Beliau adalah salah satu penyebar Islam di kampung Malangsari. Beliau sudah 90 tahun lamanya kurang lebih meninggalkan kita, namun pada malam hari ini kita memperingati dan mengenang daripada beliau. Malam hari ini adalah suatu mencontohkan kita bakti kita, hormat kita, menghargai kita kepada sesepuh-sesepuh kita ayuhal abad. Tanpa beliau, sababnya tanpa beliau kita tidak mengenal Nabiuna Muhammad. Kita tidak mengenal arkanul iman, arkanul Islam. Tapi sebab Kiai Haji Siddiq kita mengenal daripada arkanul iman wal arkanul Islam dan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui daripada ajaran-ajaran yang beliau ajarkan dalam setiap hidupnya, dalam setiap harinya. Beliau tidak mengenal lelah, capek, letih, lesu dan lain sebagainya. Beliau lawan semuanya. Alhamdulillah, itu tanda bukti kita sebagai warga setempat, sebagai masyarakat setempat yang hidup di lingkungan daripada magom beliau. Kita merayakan haul beliau, Masya Allah, sungguh amat luar biasa, barakah bu. Saya teringat kalau berbicara tentang haul sesepuh, haul ulama, haul orang alim salihin. Saya teringat satu kisah di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur Ratib Al-Attas, yang ngarang Ratib Al-Attas. Ada nggak di sini kenal nggak Ratib Al-Attas? Anak genjring mengenal ya? Iya, kalau kagak kenal kacau. Sahibur Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau punya khaddam. Khaddam itu yang membantu dan menemani beliau sehari-harinya. Bagaimana kita lihat hikmah daripada kisah ini? Hikmah seorang khaddam kepada gurunya. Karena yang mengenalkan khaddam ini kepada Allah, yang mengenalkan kepada Rasulullah, sebab syariat daripada Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Lihat cerita ini, ambil hikmahnya, sungguh amat luar biasa. Berpuluh-puluh tahun Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas ini punya khaddam yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras. Syekh Ali ini bisa dikatakan kerjaannya ya kalau kata orang sekarang mah nggak main deh, main kerja begitu. Dia di majelis cuma 3 kerjaannya. Yang pertama, ia mencuci daripada khimar, keledai, kuda, jaran. Yang kedua, ia melayani tamu-tamu daripada Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Yang ketiga, ia membersihkan hammam atau kamar mandi daripada tamu dan kamar mandi Habib Umar bin Abdurrahman Attas. 50 tahun lebih beliau berkhidmah seperti itu. Ngaji enggak, ta'lim enggak. Sedangkan murid-muridnya Habib Umar ini banyak. Termasuk salah satunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur Ratib Al-Haddad, yang ngarang Ratib Al-Haddad. Ini adalah salah satu murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas. 50 tahun lebih berkhidmah seperti itu, enggak ta'lim, enggak ngaji. Coba orang sekarang ada yang mau nyuci keledai, nyuci kamar mandi, nyidangin makanan, minuman, kopi, tetek bengek dan lain sebagainya. Boro-boro mau ya. Tapi Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras ini lungguh amat luar biasa, menunjukkan rasa bakti beliau kepada gurunya, khidmahnya beliau kepada gurunya. Khidmah miftahul barakah wa khidmah miftahul jannah. Khidmah itu kunci keberkahan. Khidmah itu kuncinya surga. Kalau ibu, bapak, ibunya khidmah sama suaminya, Masya Allah, megang kunci surga bu. Bapaknya mengerti kepada istrinya, oh Masya Allah, saling berkhidmah satu dengan yang lainnya, sungguh amat bahagia. Lanjut kisah yang tadi. Seketika Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras ini
diejek-ejek, diojok-ojokin sama teman-temannya. Ya Ali, aku mah ngaji sama Habib Omar bin Abdurrahman Attas, aku mah ta'lim. Engkau bisanya cuma cuci kuda, cuci keledai, cuci kamar mandi. Ngerti enggak kamu ta'lim nih, baca kitab ini ngerti enggak? Oh Syekh Ali luar biasa. Diam, Bu. Berkali-kali diejek-ejekin seperti itu. Akhirnya Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras ini bertanya kepada Habib Omar, ya Habib, wahai murabbi, kenapa engkau tidak mengajarkan aku seperti teman-teman aku yang lainnya? Kenapa engkau memilih dan memisahkan aku dengan teman-teman yang lainnya? Aku hanya diberikan tugas hanya hal-hal itu saja. Sedangkan jiwa aku pingin ngaji, pingin ta'lim, pengen belajar kepada engkau ya Habib. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu berpuluh-puluh kilo jalan kaki ke rumah Habib Omar bin Abdurrahman Attas. Sungguh amat luar biasa. Sampai-sampai Syekh Ali ini iri sama teman-temannya, Bu. Tapi apa jawaban Habib Omar bin Abdurrahman Attas? Ya Ali, wallah billahil azim, kelak nanti siapapun yang membacakan Fatihah untuk diriku tanpa menyebut namamu dan menyebut namamu dan menyebut namamu terdahulu, tidak akan pernah sampai Fatihah tersebut terhadap aku. Untuk apa kamu ngaji ya Ali, sedangkan ilmuku sudah ada dalam dirimu semuanya, sedangkan apa-apa yang kumiliki sudah aku berikan kepada engkau semuanya. Walaupun orang berkata kerjaanmu hina, namun di mata Allah sungguh amat lebih mulia, wahai Ali. Ini tanda bukti cinta seorang murid kepada gurunya. Sampai-sampai diberikan kemuliaan oleh gurunya dan akhirnya diberikan kemuliaan oleh Allah tanpa menyebut Ali bin Abdullah Al-Baras. Fatihah tersebut tidak akan pernah sampai kepada Habib Omar bin Abdurrahman Attas. Coba anak hadroh lihat di ratib Attas, di Fatihahnya itu Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras wal Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa ada Ali bin Abdullah Al-Baras? Artinya apa ayuhal ibad? Pada malam hari ini kita menunjukkan kepada Allah, kita menunjukkan kepada baginda Nabi bagaimana rasa bakti kita kepada sesepuh-sesepuh terdahulu. Dan usahakan setiap tahun adakan acara-acara seperti ini, lebih besar, lebih mewah, lebih megah, lebih dan lebih dan lebih. Karena Kiai Haji Siddiq kita bisa mengenal arkanul iman wal arkanul Islam. Hati-hati warga setempat, jangan terlihat gelap di makam beliau, terang di tempat yang lain. Jangan. Kita punya mutiara yang indah, kita punya berlian yang indah di Malangsari. Manfaatkanlah berlian tersebut, manfaatkanlah mutiara tersebut. Sumber keberkahan kampung ini daripada beliau. Sungguh amat luar biasa ayuhal abad. Jangan disepelekan, Masya Allah. Sebab beliau kita mengenal Islam di tempat ini, sebab beliau kita dikenalkan kepada Allah dan Rasulullah. Ini kelapa yang di rumah dibawa ke sini. Ya Allah, makasih ya Kang, baik amat Kang. Berkah keberkahan beliau kita bisa kumpul di sini, bisa saling muwajahah, saling silaturahim, saling bertemu dengan satu yang lainnya, saling berbicara, menanya kabar satu dengan yang lainnya. Oh Masya Allah, orangnya sudah tidak ada 90 tahun yang lalu, namun bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, mengumpulkan masyarakat sebanyak ini. Kalau beliau tidak punya karamah dan keberkahan, tidak akan pernah terjadi hal yang seperti ini. Betul? Masya Allah, orangnya udah mati Bu, udah nggak ada, tapi bisa ngumpulin kita, bisa ngedatengin saya jauh dari Jakarta ke sini. Alhamdulillah, sebab beliau, karamah beliau. Makanya masyarakat setempat kudu melek matanya, punya berlian dijaga, dirawat, diusap. Jangan ngelihat ada berlian udah kayak tai kambing jadi
kelihatannya kotor. Naudzubillah min. Jangan punya berlian diusap, mahal berlian. Kecil satu tapi mahal tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, setiap tahun masyarakat bikin acara seperti ini lebih besar lagi, lebih semangat lagi, lebih ghirah lagi. Insya buat nyenengin baginda Nabi, buat nyenengin beliau. Alhamdulillah di dalam kubur beliau sedang berbahagia ayuhal abad, karena kita bisa berkumpul di tempat ini mendoakan beliau, memberikan Fatihah kepada beliau, dan kita meminta keberkahan daripada beliau. Masya Allah ayuhal abad, dan dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau kita bisa mengenal segalanya, sebab beliau kita bisa seperti ini. Alhamdulillah. Nikmat apa enggak bu? Nikmat apa enggak? Nikmat dong. Ayuhal abad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang sesuatu keindahan yang tertutupi dengan sesuatu yang tidak puguh, yang enggak jelas, itu lebih indah. Di sekitar lingkungan ini luar biasa, Masya Allah, zaman dahulu adanya beliau. Di sini bagaimana dakwahnya beliau, sungguh luar biasa, karena sabab beliau membabat daripada alas setempat ini. Masya Allah, di tempat ini menjadi suatu cahaya, nur yang sungguh amat luar biasa, berkilau dari kejauhan, apalagi dari yang dekat. Makanya jangan sampai kita acuh tak acuh, harus kita peduli, kita utamakan, membuktikan bahwasannya kita bakti kepada sesepuh kita, membuktikan kita bakti kepada orang tua kita, kepada sesepuh keluarga besar kita terdahulu kita menunjukkan kebaktian kita kepada beliau, dapat keberkahannya, akhirnya nikmat hidupnya bahagia. Udah enak kok jadi umatnya Nabi Muhammad, nikmat disebut-sebut sama Sayyidina Muhammad. Bahkan ayuhal abad, dalam satu riwayat dan beberapa riwayat yang lainnya mengatakan bahwasannya saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya dan sedang makan satu demi dua tiga suapannya. Seketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun memberi kabar kepada Rasulullah. Apa kabarnya yang disampaikan oleh Jibril? Ya Khalili Muhammad, ya Rasulullah. Naam ya Jibril. Ada apa gerangan engkau turun, ingin memberi kabar apa wahai Jibril? Ketahuilah ya Muhammad bin Abdullah, bahwasannya Allah telah menyalakan api neraka Jahannam. Seketika Nabi menghentikan makannya. Seketika Nabi menghentikan makannya dan Nabi terdiam ayuhal abad. Nabi dengan tidak sadar mengeluarkan air matanya membasahi janggut yang indahnya dan bertanya sembari mengeluarkan suara yang parau, untuk siapa wahai Jibril neraka Jahannam tersebut? Allah ciptakan dan Allah nyalakan untuk siapa ya Jibril? Jibril diam 1000 bahasa, tidak berani menjawab daripada pertanyaan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Jibril ditanya berkali-kali, ngejawab juga. Ya Muhammad, Allah nyalakan api neraka untuk umatmu yang ingkar kepadamu, untuk umatmu yang jauh darimu, untuk umatmu yang tidak pernah taat daripada perintahmu. Seketika Nabi terdiam dan terpingsan pada saat itu. Nabi pingsan dengan waktu yang sangat amat lama,
Semua sahabat makin bingung melihat Nabi terhenti makannya saja bingung. Sekarang Nabi pingsan dengan waktu yang sangat amat lama dalam riwayat. Sahabat bingung, kenapa ini Rasulullah, ada apa? Semua sahabat khawatir ayuhal abad. Dan tahukah kalian, seketika Rasulullah bangun daripada pingsannya, Rasulullah tidak memberikan ucapan apapun, melainkan Rasulullah masuk ke dalam kamarnya dan mengunci kamarnya rapat-rapat. Sahabat makin bingung, mencoba mengetuk pintu kamar Nabi, tidak ada jawaban dari Nabi. Berkali-kali semua sahabat mencoba satu demi satu, tidak ada jawaban apapun dari Sayyidina Muhammad. Akhirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sahabat Nabi ini, Bu, oi, udah malam. Akhirnya sahabat Nabi menghubungi dan bertanya, nyamperin Khubabah Fatimatuz Zahra Al-Batul bintur Rasul Khairil Anam. Wahai Hababah Fatimah, wahai putri baginda Rasulullah, ayahmu seketika pingsan dan masuk ke dalam kamarnya. Kami semua mencoba mengetuk pintu kamarnya dan tidak ada satu apapun jawaban apapun dari baginda Nabi. Mungkin dengan suaramu ya Fatimatuz Zahra, Nabi akan menjawab salam, Nabi akan membukakan pintunya. Karena Rasulullah kalau mendengar suara Khubabah Fatimah teringat suara surga. Suara tuh perempuan begitu kalau sama laki, suaranya aja bisa jadi ngademin hatinya laki. Masya Allah. Tiru Khubabah Fatimah. Seketika Fatimah mengetuk pintu ayahnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa yang ada dalam kamarnya? Ada satu jawaban yang sangat amat luar biasa dengan suara yang parau. Waalaikumsalam ya Fatimah. Rasulullah dengan suara yang habis dan teranyuh suaranya menjawab salam Fatimah Az-Zahra dan membukakan sedikit demi sedikit pintunya. Dan seketika itu Fatimah bingung, wahai Rasulullah, badanmu sungguh amat kurus, kakimu bengkak ya Rasulullah. Sudah berapa hari gerangan engkau di dalam kamar ya Rasulullah? Nabi SAW keluar dari kamarnya di saat sholat 5 waktu. Selebihnya Nabi diam dan masuk ke dalam kamar. Ada apa ya Rasulullah? Wahai Fatimah, beberapa hari lalu Jibril memberikan kabar kepada aku bahwasannya Allah telah menyalakan api neraka untuk umatku. Oleh karenanya aku tidak kuat menahan air mata, aku tidak kuat menahan lemasnya badan, sehingga aku terpingsan dan terjatuh di tempat itu juga. Dan pada saat aku terbangun, aku masuk ke dalam kamarku dan aku bersujud kepada Allah. Apa yang didoakan oleh baginda Nabi? Allahumma ghfir ummat Muhammad, Allahumma ghfir ummat Muhammad, Allahumma ghfir ummat Muhammad. Nabi yang dimintakan ampunan untuk umat Muhammad, untuk kita ayuhal abad. Nabi tidak makan berhari-hari untuk kita, kurus kering badan Nabi untuk kita. Sudahkah kita menahan lapar untuk Sayyidina Muhammad? Sudah sampai mana perjuangan kita untuk Sayyidina Muhammad? Berhari-hari Nabi menahan rasa lapar untuk memintakan ampunan kepada Allah. Ia menghabiskan waktunya sujud kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ghfir ummat Muhammad,
Ampunilah umatku ya Allah. Nabi SAW manusia yang mulia, kemuliaannya di atas yang lainnya, memintakan ampunan untuk kita semua umat baginda Nabi yang masih banyak dosa, yang masih sering melakukan maksiat, yang masih sering melakukan sesuatu yang mengotori wajah Muhammad bin Abdullah. Malu kita kepada hadratul Rasul Muhammad. Sudahkah kita menjadi umat yang bagus, umat yang senantiasa manut kepada Habibuna Muhammad? Apa sebaliknya? Oleh karenanya, malam hari ini kita belajar menghargai, belajar berbakti kepada sesepuh kita, agar kita rasa bakti kita sampai ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sungguh amat luar biasa ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nabi Muhammad kurus kering untuk ampunan kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat yang lainnya, Nabi SAW pernah seketika hari ia datang ke rumah Aisyah, jatahnya untuk Aisyah. Seketika Nabi telah melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya, kesehariannya, dari pagi mulai pagi sampai sore. Dan begitu sore Nabi datang ke rumah Aisyah untuk istirahat. Emang kita balik kerja istirahat tidur, Nabi enggak. Ya Aisyah, bolehkah aku datang ke rumahmu dan menjenguk dirimu? Boleh ya Rasulullah. Dengan senang hati ya Rasulullah. Oh Masya Allah, dilayani, dijamu Rasulullah SAW. Dan seketika masuklah waktu malam, waktu Rasulullah dan Aisyah itu tertidur. Dan tahukah kalian bahwasannya di tidurnya Aisyah, seketika ia terbangun dan melihat kanan dan kirinya tidak ada baginda Rasulullah SAW. Di dalam isi rumahnya tidak ada baginda Rasulullah SAW. Kemana Nabi Muhammad? Aisyah bingung. Rasulullah capek dalam harinya, ia tidak mau menyelonjorkan daripada badannya, meluruskan daripada badannya, dicari sama Aisyah. Seketika bertemulah Nabi sedang melakukan sholat, berada di dalam masjid. Ditunggulah sama Aisyah, lama Aisyah nunggu Nabi sholat. Seketika Nabi itu berhenti salat dan meninggalkan masjid tersebut, bertemu dengan Aisyah. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ibadah apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku sungguh sangat amat lama menunggu engkau dan memperhatikan engkau beribadah ya Rasulullah. Ya Aisyah, kalau aku dalam setiap malamku tidak menggelar daripada sorbanku, aku tidak menggelar daripada ridhaku untuk melakukan salat taubat kepada Allah. Aisyah kaget, ayuhal abad, salat taubat ya Rasulullah? Antum ma'sum, engkau terpelihara, terjaga ya Rasulullah. Taubat untuk siapa ya Rasulullah? Ya Aisyah, ketahuilah bahwasannya nanti jikalau ada umatku yang ia mati belum sempat bertaubat, mungkin taubatku dalam setiap malamku bisa mengganjal taubat umatku. Ada yang berbicara 1000 rakaat dalam satu malam Nabi SAW sholat taubat untuk kita. Dan beberapa riwayat yang lainnya 1000 rakaat bu, ngeganjal tobat kita. Masya Allah, baik betul Nabi Muhammad SAW yang namanya berdampingan dengan nama Allah. Biar nggak ngantuk, biar nggak tegang juga. Ibu ngelihat saya tegang amat kayaknya. Kalau ngelucu mulu nanti udah kayak stand up komedi bu. Kan biar sedikit ada manfaat, ada hikmahnya dari kisah-kisah tersebut.
dan seketika namanya itu adalah berdampingan dengan nama Allah. Bahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Sungguh amat luar biasa kekasih kita, Nabi kita, idola kita, pujangga kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak mengenal lelah, ia tidak mengenal istirahat, ia tidak mengenal apapun demi kita, demi meminta ampunan untuk kita. Yang ada dalam pikirannya adalah umat, 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 sampai akhir hayatnya, detik-detik terakhirnya. Bukan Ali, bukan Fatimah, bukan Hamzah, bukan ahlul baitnya, bukan keluarganya, melainkan ummati. Dan ingatkah kalian doa terakhir Nabi Muhammad meminta kepada Allah di saat sakaratul maut? Apa yang Nabi Muhammad mintakan kepada Allah ketika Nabi Muhammad merasakan rasa sakit sakaratul maut, sampai-sampai desahan keluar dari lisan Nabi saking sakitnya? Manusia yang suci luar biasa, luhur, masih merasakan rasa sakitnya. Nabi bertanya sama malaikat maut, wahai malaikatul maut, apakah seperti ini rasa sakit yang akan dialami oleh umatku? Trompet. Ya Allah, jadi ada iklannya Bu, nggak apa-apa. Yang penting jangan main lato-lato aja. Bungeng gua ngeliat ngedengerin orang main lato-lato, takut nggak kelar-kelar. Dan seketika apa doa terakhir Nabi kepada Allah? Ketika itu Nabi merasakan rasa sakit seperti inikah ya wahai malaikat? Tidak ya Rasulullah, umatmu akan mengalami lebih daripada ini ya Rasulullah rasa sakitnya. Apa? Wahai malaikat, aku nabinya, aku pemimpinnya, aku rasulnya. Oleh karenanya aku meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, limpahkanlah semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku saat ini. Aku nabinya, aku pemimpinnya, aku rasulnya. Aku tidak akan tega dan tidak akan rela melihat umatku merasakan rasa sakit ini. Biarkan aku saja wahai Allah. Bayangkan ayuhal abad, Nabi Muhammad menambah rasa sakit kita, dikurangi rasa sakit sakaratul maut kita oleh Nabi. Malu kita kalau tidak menjadi umat yang betul-betul baik, yang betul-betul taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, umat kita, sedangkan kita dalam hari-hari penuh dengan maksiat, apalagi di Jakarta, di Bekasi, buka pintu lihat paha. Sorean dikit ngedenger orang berantem, malaman dikit orang tawuran. Masya Allah, maksiat semua. Masih enak hidup di kampung di sini ya kan? Pagi-pagi ngelihat daster. Kalau di sana segini Bu, emang bahannya kurang, nggak kuat beli bahan begitu kan, goblok begitu. Paha dilihat-lihatin, yang mending bagus burik. Udah kayak macan tutul ya kan tuh. Koreng buduknya di mana-mana. Pede banget jadi begitu. Masya Allah. Bu, masih semangat? Masih semangat bener. Kalau di Jakarta banci baru dandan Bu. Banci baru dandan jam segini. Masa di sini nggak semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadi umat Nabi itu nikmat. Apalagi kita setiap tahunnya kita berkumpul di acara-acara seperti ini, nikmat. Atau ada setiap bulannya, setiap minggunya pengajian. Masya Allah, kita nadrah, kita memandang dengan orang-orang saleh,
kita memandang dengan orang-orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah, sungguh amat nikmat. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, pengarang daripada Maulid Simtud Durar, tidak ada satu perkumpulan yang lebih Allah muliakan, tidak ada suatu perkumpulan yang Allah lebih istimewakan dari pandangan rahmat, maghfirah, ampunan dan lain sebagainya, terkecuali perkumpulan tersebut mengagung-agungkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini adalah perkumpulan yang sedang dipandang dengan kasih sayangnya Allah, sedang dipandang dengan rahmatnya Allah, sedang dipandang dengan maghfirahnya Allah, dan diturunkan hujan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang rahmat Allah jangan main-main. Ini ada satu kisah Nabi SAW saat itu sedang naik menuju langit bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan Nabi melihat satu malaikat yang jari tangannya sungguh amat luar biasa. Bertanyalah Nabi SAW, ya Jibril, malaikat apa itu? Saya baru melihatnya, jarinya sungguh amat banyak. Ya Rasulullah, malaikat tersebut tugasnya adalah menghitung beberapa tetesan air hujan yang turun ke buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ia pernah terlewat satu hitungannya? Tidak ya Rasulullah, tidak pernah terlewat. Bayangin hujan kalau lagi gede banyak-banyaknya, bisa ngitung gak Bu? Bisa ngitung gak? Ngitung rambut sendiri susah, gimana ngitung? Ngitung duit mah apa? Ya kurang 50.000 aja ngototnya luar biasa. Bener? Bener. Gua juga begitu. Iya nanti amplop panitia kurang, gua gak mau pulang nanti. Lanjut. Ini Nabi bertanya sama Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Itu penghitung air hujannya Allah ya Rasulullah. Seketika Nabi bertanya kepada malaikat yang banyak jarinya tersebut, wahai malaikat, pernahkah adakah satu kali saja engkau meleset menghitung tetesan air hujan yang menetes dalam buminya Allah? Tidak pernah ya Rasulullah. Tapi aku tidak bisa menghitung ya Rasulullah, ketika dimana sekelompok orang, sekelompok umat engkau membaca sholawat kepada engkau, berjuta-juta rahmat Allah, aku tidak pernah bisa menghitung berapa banyak rahmat Allah turun menghujani di tempat tersebut. Ayuhal ibad, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Sebab sholawat malaikat yang bisa ngitung hujan, air hujan setiap tetesnya, ia nggak mampu ngitung rahmat Allah yang turun ketika sekelompok orang seperti kita malam hari ini bersolawat kepada hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti solawat ini luar biasa. Kita kumpul di sini, kita zikir, kita solawat. Almar'u ma'amman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Jangan sampai kita salah cinta sama orang. Pemain bola cinta, artis Korea cinta, udah demen banget giliran sinetron ditonton. Giliran ada kiai, ada habib di kampungnya, ngapain tengah malam mau teriak-teriakan mulu? Bego, goblok. Masya Allah. Kita cinta sama beliau-beliau, sama alimil ulama, Masya Allah, luar biasa. Kita nanti kelak di yaumul akhirah kita dikumpulkan bersama beliau-beliau semua. Ini kayak anak-anak hadrah, pemain-pemain hadrah kan, sholawatan terus, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, begitu ya. Itu kan lagi viral di TikTok ya. Masya Allah. Tuh kudu begitu yang diviralkan itu, sholawat, zikir, ceramah, nasihat-nasihat agama, ad-din nasihat. Indah, nikmat. Jangan lihat TikTok, lihat orang joget, kan goblok. Orang joget ditontonin. Udah begitu yang bikin video naruh HP joget-joget sendiri di depan situ kan PA.
Kan goblok ya. Gelok naruh handphone begini joget-joget sendiri kayak orang sinting. Itu zaman ini, hadza zaman. Tapi anak-anak kita, pemuda-pemudi kita lebih suka yang begitu, Bu. Senenek-nenek juga suka yang begitu kadang-kadang. Apa kata goyang apa, Ji? Goyang pargoy aja ya. Oh, goyang pargoy itu. Masya Allah, kayak orang goblok. Naruh handphone joget-joget tengah jalan. Ya Allah. Rasa malunya sudah hilang. Malu. Kita umat Nabi Muhammad di KTP Islam, giliran mati tahlilan, ya kan? Nuju hari tahlilan, hidupnya joget-joget mulu kan goblok. Giliran mati mau masuk ke masjid, masjidnya gak mau nerima modal begitu mah. Kamu dalam hidup gak pernah ke masjid kok, giliran mati mau sholatin ke masjid, buang aja ke laut begitu. Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bu, pura-pura bohong itu terkadang indah. Saya emang nggak bicara kampung sini, di Bekasi, di kampung saya, di rumah saya, pagi-pagi perempuan udah pargoy aja pinggir jalan, live TikTok. Masya Allah, akhir zaman. Gila ini zaman edan, Bu, edan. Yang perempuan udah mengumbar auratnya, yang laki luar biasa. Ada nubuk di kampung saya di Bekasi sono, anak-anak muda segini-gini nih, ayo ngaji. Saya kan pengajian setiap malam Ahad, Bu, malam Minggu. Ngaji, ayo sini anak-anak muda, kita ngaji Iqra abatasa deh, kita baca ratib, kita baca maulid, ayo bareng-bareng kita zikir, kita sholawat. Nanti Bib saya mabok dulu, nanti Bib saya pacaran dulu, nanti Bib saya narkoba dulu. Ada yang begitu, wallah ada yang begitu. Ya Allah, giliran lagi narkoba, lagi sama perempuan, lagi mabok-mabokan, mati. Yang begitu kayak mau masuk surga. Lu pikir kayak di dunia punya orang dalam kali di surga? Iya, emang di semari jadi kubu 500 juta jadi. Iya gak? Iya. Tahu dikit-dikit mau, Bu. Nah di sorga kagak ada orang dalam, menyogok malaikat. Di kuburan maro buka nih malaikat, duitnya 1 M nih, gue masukin di surga ya. Boro-boro dimasukin surga, ditempeleng. Iya, Bu. Masya Allah, pemuda-pemudi di zaman sekarang ngakunya ngaji, diboncengin cewek, check in di hotel. Giliran bunting, giliran hamil, lakinya nggak mau nikahin, jadi janda. Ya, janda. Ya Allah, ada tuh Bu yang begitu, Bu. Ada. Masya Allah ada. Pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Masya Allah. Kelakuannya buntingin anak orang dulu. Giliran pamit sama orang tuanya, Bu, Pak, anaknya dibawa ngaji ya, malam Minggu. Bukannya ngaji, check in ke hotel Oyo. Di sini mah nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi hati-hati, Bu, kalau main di Bekasi, maka kalau punya anak perawan dijaga baik-baik. Iya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita jaga anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, supaya mengenal Allah, mengenal Rasul, dan dekat dengan Rasulullah SAW. Insya Allah, sebab kita dekat dengan Sayyidina Muhammad, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keindahan dalam hidup. Sebab tersebut Allah berikan kenikmatan rezeki, sehat badan, duit banyak, utang kagak ada, pangkat tinggi, alhamdulillah. Tapi dekat sama Rasulullah, bukan di mulut doang. Oh, saya mah orang paling cinta sama Rasulullah. Tai. Apa begitu ngomong doang, di lisan doang. Anak bayi juga bisa ngomong begitu. Maaf, Bu, bicara saya agak sedikit kotor. Terkadang saya gedek, saya kesel.
Kamu cinta nggak sama Rasulullah? Saya cinta. Giliran hayya ala sholah main bu, giliran Pak Allah panggil tidur. Cinta apa palsu ya begitu? PHP. Masya Allah, ngakunya cinta sama Rasulullah, tapi sholat 5 waktu tidur. Dahsyat manusia sekarang. Kue cincin ganda sturi, kalau pantunnya kue cincin ganda sturi, udah miskin nggak tahu diri. Siapa yang ngaku diri kita kaya? Nggak ada. Gelo yang begitu mah. Yang kaya hanyalah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan istiqomah dalam ibadah, dan Allah tingkatkan diri kita lagi untuk semakin dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah, dan taat kepada Allah dan taat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan basa-basi. Amin ya rabbal amin Allahumma ya rabbal alamin. Yuk kita bareng-bareng kita sholawatan, bareng-bareng kita sebut nama Nabiyuna Muhammad. Yang kompak, buktikan, keluarkan suara kita sebagai tanda bukti kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Sampai habis bu, sampai pulang nggak ada suara. Siap? Yakin? Mudah-mudahan yang paling kencang suaranya besok dapat rezeki mendadak. Awas lo kalau nggak kencang. Nabi putra Abdullah. Kurang kompak, saya berdiri deh. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Yang sebelah kiri kencang, sebelah kanan gak ada suaranya. Lebih kompak bu. Saya sampai jongkok-jongkok ngeliat ibu-ibu, cantik banget. Sekali lagi lebih kompak, siap? Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Nabiullah Muhammad bu, Nabiullah Muhammad, bukan ngikutin gua. Ibu jawab, saya tanya. Paham? Deh kayak anak TK. Kan tadi saya udah ngomong bu. Nanti bareng-bareng jawab Nabiullah Muhammad. Sekali lagi, habis suara saya bu. Minum kagak apa kagak bu? Kagak dibukain sama panitia, aku disegel mulu ya kan. Kagak boleh minum berarti. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa salim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi kekasih kami, Nabiullah Muhammad, Nabi yang kami rindu, Nabiullah
Angkat tangannya semua, minta sama Allah. Angkat tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Maulaya sal wa sallim daiman ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita bertawasul dan bersolawat kepada hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat munajat kita dalam hidup kita Allah berikan istajabah, ijabah dalam kehidupan kita. Hajat-hajat kita yang terdahulu mungkin Allah belum kabulkan, berkah solawat, berkah tawasul pada malam hari ini kepada hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan dan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir, semuanya jikalau saya mempunyai salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan, tidak lain dan tidak bukan yang sempurna dan yang paling indah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimaafkan ya Bu, kalau saya tadi ngomong kasar, ngomong gak bagus, ada salah ucap, mohon dimaaf. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Kiai Haji Siddiq, dan mudah-mudahan amaliyah-amaliyah beliau, ajaran-ajaran beliau mengenang sampai diri kita, kehidupan kita, dan bisa bermanfaat sampai kelak nanti anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jikalau ada salah-salah kata ataupun perilaku, dan saya mohon maaf tidak bisa lama dan panjang lebar karena tadi dihubungi oleh panitia jam 10:30 selesai. Jadi ini alhamdulillah sudah 22:35. Mudah-mudahan silaturahim kita berjalan ke depannya, dan saya harapkan, Al-Fakir harapkan acara ini berlangsung pada setiap tahunnya. Semua masyarakat, semua elemen aparatur pemerintahan seluruhnya mendukung daripada acara-acara peringatan hari besar Islam dan peringatan-peringatan para aulia salihin untuk negara kita NKRI. Harga mati, jangan sampai cuman basa-basi, tapi tekankan dalam hati kita handar beni rasa memiliki negara kita yang kita cintai. Alhamdulillah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh doa lagi Bu sekalian ya, mudah-mudahan apa-apa yang dihajatin, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Yang penting mau sehat Bu, orang hidup sehat ya kan, banyak rezeki, banyak uang, mulia hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita angkat kedua tangan kita, kita minta kepada Allah, kita meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan berkat aminnya kita, berkat doa kita bersama, semua hajatnya kabul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Subhana nafsi afsana nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ya fattahu ya Allah, افتح علينا بفتوح العارفين، افتح علينا أبواب مغفراتك، افتح علينا أبواب رحمتك، افتح علينا أبواب حكمتك، افتح علينا أبواب علومك، افتح علينا أبواب أرزاقك.
iftah qulubana binurika binuril Qur'an wassalatu wassalamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulana ya mujib la hadara ya ki takdi hajatuna karim hajatuna karim hajatuna karim ya Allah ya Rabbana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala al muslimin ya Allah biha ya Allah biha bareng-bareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah mudahkan lisan kita untuk membaca kalimat terakhir kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Allah berikan ampunan untuk kita, Allah berikan ampunan untuk kita, Allah turunkan hujan maghfirah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas salimin. Rabbi fanfa'na barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar bi fadlika izzati amma yashifuna. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Demikian tadi telah kita saksikan bersama ceramah agama yang telah disampaikan oleh